Oke, baik, selamat datang kembali di bagian kedua dari materi GSM, Growth Stage Model, untuk mata kuliah bisnis startup. Terima kasih masih bersama saya. Nah, menyambung dari model yang dikembangkan oleh Sergey and Lewis, yang ini pada tahun 1983, kita lihat bersama di sini. Sesuai dengan materi kita minggu lalu, lagi-lagi bahwa strategi itu sangat berhubungan dengan langkah-langkah atau stage-stage yang ada di dalam perusahaan. Di sini kita lihat, jadi di stage 1 itu eksistensi, major strateginya, existence, major strategi untuk stage 2, survival, lalu maintaining status quo, lalu get research to grow, growth di sini, lalu return on investment. Begitu juga di manajemen stylenya, setiap stages itu berubah. Organisasi yang awalnya sederhana menjadi sangat kompleks. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap tahap dari GSM. Lalu di GSM berikutnya, yaitu pengembangan pada tahun 1987 oleh Scott and Bruce. Di sini masih 5 stages kalau kita lihat. Jadi Scott and Bruce ini menekankan bahwa GSM itu sebenarnya adalah acuan dalam pengambilan keputusan. Jadi bukan keputusan itu sendiri. Jadi apapun yang disampaikan di dalam sebuah growth stage model, contohnya seperti ini, apapun bentuk strateginya, bagaimanapun bentuk organisasinya, ini adalah acuan dalam menentukan keputusan apakah perusahaan akan mengikuti ini ataupun perusahaan bisa melakukan hal yang lain, gitu kan. Jadi ini bukan keputusan itu sendiri, itu maksudnya. Nah, kalau kita lihat dari model yang dikembangkan oleh Scott and Bruce di sini, bisa dilihat bahwa mereka masih memakai age and size tetap sama, di mana stage 1 disebut dengan inception bagi mereka, stage 2 adalah survival, lalu growth, bertumbuh, ekspansi, stage 4, and yang kelima adalah menuju kedewasaan, yaitu maturity. Nah, kita lihat ada krisisnya juga, ini persis sama dengan model yang kedua tadi kita bicarakan, di mana lagi-lagi bentuk kurvanya ini menjadi melengkung, seperti ini untuk memperlihatkan bahwa kadang usaha itu akan lambat dalam bertumbuh dan kadang ada percepatan akselerasi yang sangat tinggi di sini sampai akhirnya menuju ke kedewasaan. Jadi ada krisis, kalau tidak bisa melewati krisis ini dia akan menurun, seperti itu, ini yang disebutkan di sini. Tapi di stage 3 menuju stage 4 pilihannya adalah apabila tidak bisa melewati krisis ini antara menurun atau dia masih bisa mempertahankan performance perusahaannya. Ya, jadi untuk dari young sampai mature dan ada 1, 2, 3, 4 jenis krisis yang dihadapi oleh perusahaan. Itu oleh Scott and Bruce. Lalu model berikutnya dari GSM yang ini termasuk model yang sangat modern. Kenapa? Di sini sudah mengadaptasi bagaimana pertumbuhan usaha di dunia yang lebih modern, di dunia revolusi industri, di mana sebenarnya dari model yang ditawarkan oleh Story and Green tahun 2010 ini mengungkapkan bahwa instead of 5, there are actually 6 stages of GSM. Jadi bukan hanya 5, tapi ada 6 stage GSM. Bisa saya lihat di sini. Oh, saya tidak tulis, sorry. Langsung saja saya jelaskan. Ada growth stage di sini, di mana stage 1 itu pada saat perusahaan itu masih dalam level startup. Di sini dari ide menjadi bisnis, ini usahanya belum launching seperti itu. Kalau bisa dilihat revenue-nya belum ada dan earning times-nya juga masih sangat rendah. Nah, setelah mengubah ide menjadi bisnis itu mulai mendapatkan pemasukan atau revenue, itu masuk ke stage 2 yang growth tuh. Lalu setelah itu di stage 3 ada high growth. Di sini kita lihat pertumbuhannya semakin naik, dan stage 4 ada mature growth, ada mature stable, sampai akhirnya perusahaan tersebut atau usaha tersebut mengalami yang namanya decline atau menurunnya penjualan atau performance dari perusahaan diakibatkan dengan pasar yang sudah merasa jenuh terhadap produk tersebut. Nah, makanya itu mendrive atau menarik sebuah usaha ke arah decline. Nih.
itu stage 6. Nah, ini adalah hal-hal atau strategi-strategi yang harus dilakukan, atau tugas-tugas yang harus dilakukan dari segi manajemen, gitu kan. Ada stay consistent di sini, start delivering numbers, backup stories, sampai akhirnya ini kita harus berpindah dari produk ini untuk ke produk yang lainnya, tapi itu tidak kita bahas karena itu lebih berhubungan dengan manajemen strategi. Nah, di story and growth. Dan model terakhir ini adalah model yang sebenarnya pada tahun 2019 ini adalah model yang saya tawarkan atau propose model dari saya dan co-author. Nah, apa yang bisa ditampilkan di model ini? Oh ya, bisa dilihat di sini ya artikelnya. Apa yang bisa dilihat di sini adalah kami berargumen bahwa revolusi industri 4.0 itu malah mempersingkat siklus hidup dari sebuah produk. Jadi bukannya menambah growth stage model menjadi 7 atau 8, tapi di saat bersamaan itu mempersingkat growth stage model itu tersebut. Nah, kami berargumentasi bahwa untuk masa atau era revolusi industri seperti sekarang ini, stage model itu sebenarnya cuma ada 3. Dari startup, ini mengacu pada model yang dikembangkan Story and Growth sebelumnya. Dari startup, idea to business, lalu tumbuh, dia akan langsung tumbuh ke growth and maturity karena banyaknya produk yang ada di pasaran sehingga membuat pasar itu sendiri atau customer itu sendiri merasa bosan dengan sangat cepat terhadap satu produk tertentu dan berpindah ke produk yang lainnya. Jadi untuk mencapai growth atau maturity itu sangat cepat untuk satu produk atau satu perusahaan saat sekarang, sehingga stage 3 untuk decline itu juga sangat cepat, dimana revenue juga akan turun di sini, sehingga harus ada strategi-strategi tertentu untuk jumping to another curve. Kalau sebenarnya lanjutan dari materi ini adalah bagaimana sebuah usaha itu berpindah atau melompat dari kurva satu ke kurva lainnya, itu untuk tetap menjaga siklus hidup dari produk dan usahanya. Nah, ini adalah propose model kami yang terakhir. Dan itu juga menjadi akhir dari materi kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan materi ini dan kita akan lanjut lagi ke diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan diskusi. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.